حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa dilimpahi rahmat, barokah, ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini kembali Allah Ta'ala pertemukan kita di masjid ini dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Allah membalasi kita semua pada setiap detik waktu yang kita luangkan dengan pahala berlipat-lipat. Dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh, dengan tholabul ilmi yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita masuk hadis ke-20 ya. Dari hadis tentang buyuk jual beli dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis nomor 801. Hadisnya ini berisi banyak permasalahan. Satu hadis mencakup banyak permasalahan, makanya judulnya itu beberapa permasalahan jual beli. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dari Amru bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal salaf sama jual beli. Salaf ini apa? Utang ya. Jadi tidak halal jual beli dengan utang jadi satu, Pak. Bagaimana contohnya? Nanti ada penjelasannya. Jadi pertama kali Nabi mengatakan la yahillu salafun wa la bay'un. Tidak halal salaf utang wa bay'un dan jual beli, wala syartani fi bay'in, dan tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Wala syartani, dan tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli, berarti kalau satu syarat boleh. Wala ribhu ma lam yudman, dan tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang belum dijamin. Faham maksudnya? Tidak boleh ngambil keuntungan dari barang yang belum dijamin. Wala bai'u ma laisa indak,
dan tidak boleh melakukan jual beli barang yang bukan milikmu. Ini banyak permasalahan Bapak Ibu. Rawahul khamsah, diriwayatkan al-khamsah, wa sahahahu Tirmidzi, disahihkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim. Hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Jadi artinya itu saya ulangi lagi, tidak halal ya menggabungkan antara utang, pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua syarat dalam satu jual beli. Tidak halal mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum dijamin. Jadi belum di tangan ya. Itu enggak boleh. Yang terakhir, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu. Ye. Nah, ini pelajarannya apa Bapak Ibu? Pertama, hadis ini menjadi dalil bahwa tidak boleh menggabungkan akad salaf atau akad salam dengan akad jual beli. Enggak boleh digabung. Antara salam atau salaf, tadi apa artinya? Dalam utang itu tidak boleh digabung dengan akad jual beli. Contohnya bagaimana? Misalkan ada orang mengatakan, aku menjual mobilku kepadamu, tapi syaratnya kamu harus minjemi aku 10 juta. Ini sering terjadi, Bapak. Ini tidak boleh, karena menggabungkan antara jual beli dengan utang piutang. Atau mengatakan, saya akan meminjamkanmu sekian, dengan syarat kamu menjual mobilmu padaku. Itu tidak boleh, Pak. Nah, ini penafsiran yang ditafsirkan oleh Imam Malik. Ini tidak boleh, haram. Kalau terjadi berlangsung, berarti itu yang dimakan adalah barang haram. Loh, memang kenapa kalau makan barang haram? Loh, nggak beropean. Jadi kalau makan barang haram, Bapak Ibu, panjenengan itu meskipun uangnya digunakan bersodaqah untuk bangun masjid, nggak diterima sama Allah Ta'ala. Digunakan haji loh, itu nggak diterima sama Allah Ta'ala. Masih ingatkan hadisnya, ada orang yang safarnya lama, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, kayak Pak BK begini. Cuma Pak BK kan bukan haji ya. Pak BK lu ya? Alhamdulillah ya. Nah, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, Bapak Ibu. Ini kata para ulama adalah jamaah haji yang lagi wukuf di Arafah. Yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, mengucapkan ya Rabbi ya Rabb, wahai Rabbku, minta kepada Allah. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrobuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah mengabulkan doa maupun ibadahnya. Na'udzubillah. Jadi hati-hati Pak, jangan sampai masuk dalam tubuh kita barang haram. Nabi SAW, padahal beliau itu Nabi Pak. Makanya kalau panjenengan itu cita-citanya masuk surga sekeluarga, itu jangan pernah ngasih anak bojo dan sampean makan sendiri, jangan pernah barang haram. Karena kalau pingin istri yang taat, pingin anak yang berbakti soleh, nah kalau dipakani barang haram percuma. Nabi SAW, Bapak Ibu itu pernah beliau lagi merapikan kurma sodakoh, zakat fitrah, bersama cucunya bernama Hasan. Itu ya namanya anak kecil, ada kurma diempelok cepeluk begitu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Apakah beliau mengatakan, gek cilik gak popo, engko gede ngerti dewe? Mboten Pak. Apakah kemudian Nabi mengatakan, walah kurma sitok wae kok mosok cucune Nabi mlebu neraka gara-gara kurma? Tidak begitu. Tetapi yang dilakukan Nabi SAW dalam bahasa Persia, kih, lepen gitu, muntahkan. Ala ta'lamu anna la na'kulu sodaqah. Tidak ngerti tanah kalau kita itu tidak boleh makan sodaqah. Ya, kalau panjenengan boleh makan sodaqah, mboten? Iya boleh, tapi kalau Nabi dan keturunannya tidak
Tidak boleh Bapak Ibu. Nah, kenapa kok dilarang? Antara menggabungkan antara jual beli dengan utang piutang tadi, kenapa kok dilarang? Ya karena jual beli ini menjadi perantara kepada utang gitu. Sehingga menjadi pinjaman yang menarik manfaat, ya kan? Sementara kaidahnya itu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu riba. Misalnya Pak Beka datang kepada saya, Ustadz saya pinjam uang 500.000 gitu. Nah, ya tak pinjemi tapi tiap hari antar saya ke kantor ya. Nah, itu kan nggak minta tambahan kan, nggak minta tambahan 100.000, nggak minta tambahan 50.000, Rp1 ndak. Tapi kan sampean antar aku tiap hari ke kantor misalnya. Nah, ini kan menarik manfaat Pak, itu riba namanya, ndak boleh. Kecuali kalau sebelum itu sudah kebiasaan Pak BK ngantar saya ke kantor, nah ini tidak menjadi masalah. Karena ini sudah ada sebelum terjadi utang piutang. Okay. Jadi orang yang mau meminjamkan itu Bapak Ibu harus murni minjam itu nulung gitu loh. Tidak boleh bertujuan untuk kebutuhan yang lain. Jadi panjenengan niati ngutang itu adalah nulung, bukan nukek, nekek ya, enggak. Karena kadang-kadang orang itu loh Ustadz, aku loh meminjami dari tahun 10 tahun yang lalu 10 juta. Nah sekarang loh 10 juta gono regane, aku njaluk 20 juta wis gitu. Ya ndak boleh. Ya ndak boleh karena memang niat menghutangi itu adalah niatnya nulung, bukan niat cari untung. Kalau memang niat pian cari untung ya digunakan untuk dodolan bakso, dodolan cireng, dodolan cilok kan begitu Bapak Ibu. Okay. Atau misalnya kalau memang agar tidak terkena inflasi, ya ngutangi pakai emas, borong gram, tolong gram, ya kan? Sampai kapanpun baliknya tetap tolong gram, nggak tambah, nggak kurang kan begitu Bapak Ibu. Insya Allah kalau emas kan nggak terkena inflasi gitu. Tapi semakin ya semakin mahal harganya itu emas. Jadi dalam hitungan bulan aja sudah berubah. Pak Beka lo kemarin beli emas berapa Pak Beka? Jenengan beli berapa gram? 30 gram nggih. Iya. Iya, jadi sampai tadi saya dari radio ya. Lewat pegadaian. Nabung emas tua tidak cemas ngono. Iya, batin saya lo pegadaian saya ki dodolan emas ta gitu. Kan lewat sana di dino ya tadi Bapak Ibu. Oke, ini pelajaran pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ya, hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh menggabungkan dua syarat dalam akad jual beli. Tapi kalau satu syarat boleh, karena hadisnya kan dua syarat. Nah, untuk maknanya bagaimana? Ini seperti yang sudah kita bahas pertemuan bulan lalu Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan jenengan masih ingat. Masih ingat nggih? Prasaku. Sing kemarin naik kadang lupa dan ya bulan lalu. Tapi insya Allah nanti iling lagi lah. Jadi para ulama itu berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Nggih. Ada yang mengatakan ini sesuai lahirnya. Kalau sesuai lahirnya tidak boleh menggabungkan dua syarat dalam satu akad jual beli. Itu contohnya seperti ini. Jadi pembeli kayu bakar ya menetapkan syarat agar penjual itu aku beli kayu bakar tapi syaratnya sampean ngangkut ke rumah sekalian dipotong-potong. Nggih. Ada yang mengartikan seperti itu. Atau pembeli kain. Kain sampean tak beli tapi syaratnya dijahit pisan terus dirapikan pisan. Mungkin kalau yang penjahit ini orang laki-laki penjahit mungkin begitu ya. Kalau yang pertama masih madok mungkin masih mau Pak. Nah ini ada yang mengatakan tidak boleh gitu loh. Kalau misalnya aku beli tapi sampean angkut ke rumah tidak menjadi masalah. Tapi sak motong-motongnya pisan nih loh Bapak Ibu. Kalau seperti itu kan tukang pergol gak laku akhirnya ya kan. Gitu loh. Nah tadi
Dengan syarat sampean merapikan dilempit tok, ya mungkin tidak menjadi masalah. Kalau seperti itu insya Allah setiap toko habis menunjukkan kainnya kan dilipat kembali Pak. Tapi kalau kemudian sekalian dijahit, nah ini ya nggak boleh gitu loh. Lalakari penjual kain itu tukang jahit ya kan. Kecuali kalau memang dia itu ya jual kain sak jahite pisan, nah itu beda lagi. Ada seperti itu di Saudi Pak. Kalau panjenengan mau beli baju, beli baju ini dulu beli di Mekah itu, dia itu jual kain sekalian dia itu jahit di situ di Pampang. Ini loh Pak, ada kalau memang mau beli silakan diambil. Tapi kalau mau beli kain tok juga siap. Kalau misalnya tak jahit juga mau, tapi ya harga kain sendiri, ongkos jahit sendiri. Bukan kemudian jual kain ini mbak jahitnya gratis ya ndak. Pak Bekalan, Pak Bekali nggih. Kok seakan-akan jenengan dereng ngopi ngoten? Oh gitu nggih. Oh gitu, iya. Gak ngene kan baru guyu Pak Beka tadi itu kayak aneh kok senop ono masalah gitu. Ndak nggih? Alhamdulillah. Nggih, ini pendapat pertama seperti itu. Pendapat pertama seperti itu. Jadi contohnya apa? Aku beli apa? Kayu sampean, tapi syaratnya diangkut ke rumah, dipotong-potong sekalian. Ini ndak boleh. Ya kalau satu syarat ndak apa-apa diangkut tok ndak menjadi masalah. Tapi kalau sekalian dipotong-potong itu tidak boleh. Itu pendapat pertama sesuai makna lahirnya Bapak Ibu. Pendapat kedua, ini pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah ya. Yang dimaksud dengan dua syarat yang dilarang itu adalah syarat dalam akad riba, akad pinjaman. Syarat dalam akad pinjaman dan ini masuk riba, ini masuk dalam jual beli inah yang bulan lalu kita bahas. Dan ini baik penafsiran pertama maupun kedua itu sama-sama benarnya Bapak Ibu. Cuma dosanya itu lebih besar yang kedua. Ya contohnya penjual berkata, ambil barang ini seharga 10 juta kontan ya. Ambilan belian 10 juta kontan dan saya akan mengambilnya kembali dari Anda seharga 20 juta tapi kredit. Ada ini Bapak Ibu. Ada enggak transaksi seperti ini jenengan pernah menemui? Banyak nggih. Nah ini jual beli inah. Apa jual beli inah? Jual beli riba. Yang inilah ya seakan-akan nggak ada hubungannya, tetapi jual beli inah inilah yang menjadikan kaum muslimin pengecut Bapak Ibu. Nggih. Menjadi kaum muslimin itu gak wani mbek Yahudi gitu loh. Makanya Nabi SAW dalam hadis itu mengatakan, idza tabaya'tum bil inah. Jika kalian itu berjual beli dengan sistem inah. Wa akhadtum adnabal baqar. Dan kalian itu sibuk dengan ekor sapi. Pokoknya sibuk peternakan gitu. Waraditum bizara. Waraditum bizara. Dan kalian sibuk dengan pertanian. Enggak ribut yang lain. Pokoknya sibuk dunyane itu wajah gitu. Waraditum bizara. Sallallahu alaikum zullan. Niscaya Allah akan menguasakan kepada kalian. Menimpakan kepada kalian kehinaan ya. Lan takhruju minhu hatta tarji'u ila dinikum. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang kalian tidak akan bisa keluar dari kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi ini jual beli riba. Makanya siapapun yang kemarin-kemarin tidak tahu berkecimpung dalam jual beli ini, baik yang pertama maupun kedua, baik yang sebelumnya tadi yaitu akad utang piutang bareng dengan jual beli, maka Bapak Ibu segera tinggalkan, itu semua adalah akad yang haram. Berarti kalau jenengan dapat keuntungan dari akad itu, yang jenengan makan adalah barang haram. Loh Ustaz, tapi kan suka sama suka. Nah, masih wong zina lah suka sama suka. Halo. Nggih. Seperti itu Bapak Ibu, nggih. Pelajaran ketiga Bapak Ibu, hadits ini menjadi dalil bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum ia terima. Wala ribahu ma lam yudman, tadi kata Nabi SAW.
Enggak boleh mengambil keuntungan dari barang yang belum dijamin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, panjenengan Bapak Ibu tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli, ya, dan mengambil keuntungan darinya sebelum barang tersebut diterima dari penjual. Jenengan beli barang di Shopee, belum datang, nggih. Barangnya belum datang, jenengan jual, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Alasannya apa? Sebelum barang ini diterima, barang itu kan masih menjadi tanggung jawab penjualnya, kan begitu, bukan sampean. Makanya kalau barang itu nggak jadi datang, itu yang nanggung siapa? Halo? Hah? Kok calon pembeli? Gimana sih Pak Beka ini? Ayo gurung ngopi ya, ketahuan. Jadi saya beli barang Pak, beli barang di Jakarta lewat Shopee ya. Ini barangnya 3 hari lagi baru datang, tapi sudah tak jual. Itu tidak boleh. Karena ketika barang ini belum datang, ada tidak kemungkinan nanti mbok kena banjir, mbok ketiban apa, mbok nanti kecelakaan, naudzubillah ya kan? Intinya kan barang nggak jadi datang. Kalau nggak jadi datang, saya komplain ke Shopee, balokno duitku bisa ndak? Tanggung jawab siapa berarti? Penjual. Iya, jadi ini bukan tanggung jawab saya. Nah itu ndak boleh gitu loh sama Nabi itu. Jadi jika barang ini rusak atau hilang, itu kan kerugian ditanggung oleh penjual. Karena itu jika pembeli menjualnya sebelum menerima dan mengambil keuntungan, ya, berarti dia mengambil keuntungan dari barang yang belum dia jamin, itu maksudnya. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan al-kharaju bid-doman, keuntungan didapat dari tanggung jawab. Keuntungan itu jenengan ambil ketika jenengan yang jamin. Kalau jenengan ndak jamin kayak tadi gorong teko barangin jenengan jual, itu ndak boleh, itu keuntungan yang haram meskipun nanti barangnya tiba-tiba datang, kan begitu. Karena ada kemungkinan barang tidak datang gitu loh Bapak Ibu. Nah Islam ini kan agama yang mengajak kita semua akrab, saling cinta kasih, saling tidak membenci gitu loh. Nah hal-hal semacam ini kemungkinan nanti datang permusuhan enggak? Ya itu makanya enggak boleh gitu loh. Jadi manfaat sebuah barang hanya menjadi hak bagi siapapun yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Jenengan ngambil untung karena jenengan yang bertanggung jawab. Ndak boleh jenengan nggak tanggung jawab tapi ngambil untung tok. Yahudi lan begitu itu. Nggih? Jelas Bapak Ibu? Halo? Nggih. Kemudian hadis ini Bapak Ibu juga menjadi dalil bahwa seseorang itu tidak boleh menjual apa yang tidak ia miliki. Tadi Nabi SAW mengatakan apa? Mengatakan wala apa tadi? Wala bai'u ma laisa indak, dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu, yang bukan milikmu gitu. Jadi barang yang bukan milik sampean tidak boleh Pak. Enggak boleh dijual kecuali jenengan jadi wakilnya ya. Misalnya Pak Beka, aku di barang ini tolong sampean viral no, sampean dolno aku sampean tak kayak sakmene gitu kan. Nah itu enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada akad seperti itu, ujuk-ujuk Pak Beka menjual HP-nya Mas itu gitu. Ya enggak boleh. Oh, barangnya dijual. Piye Pak Beka ini? Gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi hadits ini menjadi dalil bahwa seseorang tidak boleh menjual apa yang tidak ia miliki. Maksudnya menjual sesuatu yang tidak ada dalam kepemilikan dan kekuasaannya. Gitu loh. Hal ini terjadi ketika seseorang menjual barang saat akad dengan syarat ia akan pergi ke pasar untuk membelinya. Jadi dia tidak ada barang. Ketika ada penjual, pembeli, baru digolekno nang pasar. Barang dapat baru diserahkan kepada pembeli. Ini banyak terjadi mboten? Boleh seperti itu. Halo? Tidak boleh. Kok boleh biasa Pak Beka ini? Tidak boleh. Wala bai'u ma laisa indak, tidak boleh menjual barangnya bukan milikmu. Jadi ini ayo aku duwe barang dodol gambar tok gitu kan.
Barang ada orang datang baru dikulakno nang pasar. Gagal merugi, Pak. Gitu loh. Jadi ketika ada pembeli baru digolekno. Nah, ada kemungkinan barang habis nggak di pasar itu? Ada, nggak boleh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau nggak boleh berarti kalau jenengan maksa seperti itu, barangnya halal apa haram? Ya haram, Bapak Ibu. Ini kita bahas jual beli loh. Ya, nah kita belajar seperti ini diamal no. Kalau nggak diamal no ngapain ngaji? Mending jadi preman aja, kan begitu. Jadi bedanya orang yang ngaji itu dia ilmu yang dia dapatkan itu diamal no, Pak. Oke? Nah, ada hadis dari Hakim bin Hizam ya. Diriwayatkan sebagai bukti bahwa ini tidak benar. Ia berkata, saya datang kepada Rasulullah, ini Hakim bin Hizam ini. Saya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, seseorang datang kepadaku meminta agar saya menjual apa yang tidak saya miliki. Lalu saya membelinya dari pasar dan kemudian menjualnya. Boleh ndak wahai Nabi? Nabi menjawab, la tabi' ma laisa indak. Jangan jual apa yang tidak kamu miliki. Ya, jangan jual apa yang tidak kamu miliki. Kata Ibnu Qudamah, kami tidak tahu ada perselisihan mengenai ini. Jadi semua ulama sepakat bahwa hadis ini itu benar gitu diamalkan. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki, Pak. Gitu loh. Ya termasuk kalau yang tadi itu kan belum datang tapi sudah milik kita kan. Cuma belum kita jamin, itu nggak boleh juga. Yang ini bukan barang kita belas, kita nggak punya, beli pun belum gitu loh. Kalau tadi kan sudah beli cuma belum datang. Nggak bolehnya kenapa? Karena kita belum menjamin, kita nggak menjamin. Andai kan barang itu nggak datang, berarti kan masih dalam tanggung jawab penjual gitu loh. Seperti itu. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu. Sebentar. Penafsiran ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan berdasarkan penafsiran ini, ya, makna dari apa yang tidak kamu miliki Bapak Ibu adalah sesuatu yang tidak berada dalam kepemilikanmu dan tidak di bawah kekuasaanmu. Jelas jadi insyaallah nggih. Iya. Kecuali kalau gini, kita bukan barang kita. Tapi Pak Beka tadi, Pak Beka wis tak dolno wis engko aku kena 10% ya gitu. Ya enggak apa-apa kalau gitu bukan barang kita. Tapi kan iya, itu boleh kalau itu, nggih. Ini kan enggak sama sekali. Pelajaran kelima Bapak Ibu, alasan pelarangan. Kenapa kok tadi semua itu dilarang? Adalah karena adalah adanya ketidakpastian, nggih, atau horor yang timbul dari ketidakmampuan untuk menyerahkan barang dagangan pada saat akad gitu. Dan perselisihan yang terjadi setelah itu karena penjual mungkin tidak menemukan barang yang dijual di pasar. Kemungkinan besar terjadi enggak itu? Ya jadi mau tidak mau harus barang itu ada dulu. Gitu loh. Jika penjual tidak mampu memberikannya, hal-hal yang bertentangan mungkin terjadi. Pembeli akan menuntut barang dagangan, akan nyumpai dan lain sebagainya ya. Dan dia tidak akan menerima penundaan karena akan telah selesai kok barang gak teko-teko gitu. Jenengan beli instan, Pak. Nggih, beli instan. Ya, akadnya instan. Instan itu berarti datangnya kapan? Besok. Halo. Jumat depan. Instan itu hari ini. Tapi sama pembeli itu nggak ada barangnya. Dikirim masih 3 hari lagi. Jenengan sebagai pembeli kuciwa ndak? Marah ndak? Halo. Butuhnya saiki, nah kok dikirim 3 hari lagi. Itu kan berarti kan barang ndak ada kan? Kuciwa nggih. Kuciwa nggih. Adapun jika seseorang menjual sesuatu yang disifatkan atau dijelaskan ciri-cirinya dalam tanggungan, nggih, maka penjualan itu sah. Nah, ini kalau ini kayak afiliat itu kan memang
Saya misalnya menjualkan barang Pak Beka, barangnya ada, sifatnya ini cuma nggak tak bawa sekarang. Nah, ini adalah transaksi salam namanya, yaitu penjualan sesuatu yang tidak ada pada penjual tapi memiliki syarat-syarat. Ya insya Allah begitu Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Terima kasih. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.